يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang ilmu telur godok. Mau tahu hakikat orang bahagia? Mau ya? Jadi orang bahagia itu membayangkan bahagia sudah bahagia. Itu orang bahagia. Tapi orang bahagia kalau bayangkan bahagia, terus kenyataannya kok belum ada, nggak bahagia, itu belum bahagia. Contoh, boleh? Contoh. Bayangkan masuk surga masih ada di dunia. Harusnya bahagia enggak? Bahagia. Nah kalau kita di dunia bayangkan surga nggak bisa bahagia, tanda tanya ini. Ojo-ojo bukan warga surga ini. Paham ya? Calon manten. Iya. Ini paling gampang kalau analogi bab manten. Calon manten belum nikah. Ya, belum nikah. Sudah dijanjikan menikah dengan polanah. Kalau bahasa Arabnya kan fulanah. Tapi kalau bahasa kampung kita kan polanah biasanya gitu ya. Polanah, mau dinikahkan sama polanah. Itu dia lagi bayangin nikah sama polanah. Udah seneng dia. Rabi urung, semesa-mesem. Betul ya? Nah, itu tanda-tanda memang dia akan nikah dengan perempuan itu. Betul kan ya? Betul. Nah, jadi kalau kamu pengen beli mobil, belum beli kamu udah bisa bahagia. Tanda-tanda kamu akan punya mobil. Tapi kalau kamu berkata, kapan ya ini? Terus jadi lemes. Nah ini model-model nggak akan punya mobil. Paham ya? Nah ini ilmu mahal ini, mahal. Hanya orang-orang yang paham, yang nggak paham nggak usah dikasih tahu. Udah, jangan dipaksakan untuk paham. Makanya mukmin itu di dunia bayangkan surga tuh seneng. Kenapa? Ya karena udah yakin pasti aku penghuni surga. Jadi seneng, wah aku enak, menyenangkan. Ada yang komentar, apa yang mlebu kira-kira dul. Gak iso diajak seneng tuh gak iso ya. Diajak seneng kok gak iso. Ini yang model begini bahaya ini. Memang jangan-jangan bukan penghuninya di sana. Kalau penghuni di sana itu, Bu, boleh ngasih contoh, Bu? Ya, Ibu buka resep gado-gado. Pengen buat gado-gado, baru buka resepnya, terus bayang karena seneng sama gado-gado. Yang lotok itu. Ini begini, wah nanti jam sekian masak gado-gado, wah sih, udah seneng atau belum? Seneng ya? Ada gado-gadonya? Gak ada. Nah, itu yang model begitu nanti akan dapat gado-gado. Tapi kalau yang apa iso ya aku ya? Apa bisa saya nih buat gado-gado ini? Resepnya sih oke, tapi sayanya bisa enggak ya? Apa ya jadi bodoh? Mulai dari situ nanti akhirnya mundur. Gak usah. Betul kan? Udah gak usah. Suarga ngono. Saku kita ya gak layak. Saya kira gak layak. Nah terus apa kamu pilih rokok? Kan ya aneh. Makanya kalau Ilahi lastu lil firdausi ahlan, gak mandek di situ. Mandek bahaya.
Ajutannya wala aqwa ala naril jahimi fahabli, kan gitu. Taubatan dzunubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Selesai. Maksudnya maksa, ya Allah, gak pantas asini. Tapi nek neraka gak kuat, please help me gitu ya. Aku tak mlebu swarga. Syaratnya diampuni, ampuni aku, kan selesai. Semangat. Kalau cuman mandek, aku gak pantas, lanjut no. Swarga, gak pantas tapi pengen aku gitu kan. Aku pengen. Itu resep kalau hajat mau kabul. Makanya saya ini pengen hajatnya kabul tadi ya. Lihat angka yang begitu tuh, lihat angka begitu bahagia. Kenapa? Masih yakin itu. Paham kan? Ya kalau saya nggak bahagia berarti saya nggak yakin dapat. Kalau nggak yakin dapat berarti nggak akan dapat. Oh yakin dapat kok nggak bahagia, stres. Piye caranya? Caranya piye? Ini orang nggak yakin nih. Jadinya stres. Orang yakin bahagia. Untuk aku. Nah caranya piye? Ya mbuh. Nggak usah bahas cara. Yakin tuh nggak perlu cara. Oh, yakin. Nggak perlu bahas cara maksudnya gitu ya. Nanti caranya akan datang sendiri. Clear? Apa? Saya tuh mau ngasih contoh tapi live streaming bahaya kalau itu. Ada hal-hal yang tidak itu banyak lain waktu ya. Banyak contoh-contoh yang tidak bisa dibicarakan di muka umum. Ada anak di bawah umur, iya. Ada sepi-sepi, insyaallah. Ada anak di bawah umur, ada yang sudah apa namanya kelebihan umur. Ya. Ada kelebihan umur, ada di bawah umur juga ada. Contoh lain lagi boleh enggak? Boleh. Nyantai-nyantai aja. Yang banyak gitu, Masya Allah. Ya, contoh yang banyak. Suruh pengen. Nanti boleh dicek sama 10-20 orang dia. Suruh pengen punya rumah. Itu ada yang Masya Allah. Pengen aja takut. Botol mantul nyai. Pengen, gak berani. Betul kan? Tidak berani. 10 itu mungkin yang gagal pengen banyak itu. Gagal pengen banyak. Loh padahal cuma modal apa? Pengen. Nah, Allah Ta'ala nantang. Ya nantang. Jaluk omarang aku. Ya, ud'uni. Jaluk omarang aku. Minta sama saya. Astajib lakum. Takai. Pertanyaan saya, berani minta enggak? Berani. Ya, tapi pakai mikir atau langsung minta? Nah, kebanyakan orang minta masih mikir. Minta sesuai budget, itu minta mikir. Itu belum minta sama Allah itu. Kalau minta sama Allah nggak mikir budget. Jaluk wae. Ini enggak mikir sih. Tabungan sekian. Ya Allah, aku minta mobil harga 200 juta. Mikir. Itu masih mikir. Tapi ya nggak apa-apa, udah mending gitu ya. Mending. Masih mikir. Kalau nggak mikir, edan emang nggak mikir kok. Nggak mikir berarti edan. Nah orang gila itu nggak pakai mikir. Masuk ke toko. Iya Pak, mau beli apa? Mobil yang paling mahal di sini apa? Ini. Oh ya udah. Bapak mau beli? Ya nanti dulu. Mentalnya luar biasa. Yang ini berapa? Sekian. Yang ini sekian. Minta brosur. Bawa pulang. Bapak nomor teleponnya nggak usah hubungi saya. Ruwet nanti kamu. Nanti biar asisten saya yang kesini. Masya Allah. Kayaknya luar biasa. Biar asisten saya minta nomormu Pak sini, nomor muda. Nanti biar asisten saya mau hubungi. Ini gaya bos. Gaya bos. Kalau gaya kita yang kita minta nomor teleponnya, oh ini gitu ya. Mau cari mobil apa? Yang murah-murah saja ada enggak ya? Nanya mobil mahal aja takut lebih kawan. Cuma nanya aja enggak berani. Karena Pak masih mikir sesuai budget. Jadi nanti hidupnya sesuai budget. Butuh edan. Tapi jangan edan, cuma dipakai aja ilmunya. Oh ini pulang, laporan sama istrinya, buat brosur banyak. Oh Pak,
Mobil, Bu. Yang mana? Sing paling larang iki. Nah, mobil sing ndi? Milih sing ndi. Masuk gak ngomong mesin. Milih sing ndi. Milih aja gawani yo, Bu. Milih to ya. Sing paling larang, Pak. Ya wis sing iki buak kabeh, buak. Tempel tembok. Masya Allah disalang-salang ya. Jaluk marang Gusti Allah. Wah, itu kalau orang yang pede dan dia itu betul-betul yakin ya. Dia mintanya bahagia, Allahumma Alphard paling anyar. Allahumma Alphard paling anyar. Masya Allah nyawang sa M350. Masya Allah. Kira-kira iki ya, sa M350 Allahumma Alphard paling anyar. Itu mintanya sama ngakak. Tapi kalau orang model budget-budget, kapan duitnya ya? Kapan aku bisa memilikimu? Mohon maaf wahai Alphard, budget yang ada hanya cukup untuk membeli Kalia. Paham ya? Ya. Jadi tunggu kedatanganku berikutnya. Entah itu kapan akan terjadi. Ini model begini susah maju, maju. Nantangnya yang paling mahal, perkara nanti entoknya yang paling murah, tapi senangnya itu udah luar biasa. Senang luar biasa. Nah ini kadang-kadang orang hidup dikasih gampang tuh pilih sing wangel. Misalnya ada sering ngetes gitu. Ngetes gimana kondisi ekonomi. Lagi susah, Bib. Ini contoh ya, susah, Bib. Ya, mudah-mudahan tahun depan kamu beli rumah yang besar tuh di pojok sana. Kalau itu nggak sanggup, Bib. Tinggal amin itu angel ya. Saya mau nanya, amin itu mudah atau susah? Mudah, amin, selesai kan ya. Tambah dicandai. Gak masuk Bib. Kadang-kadang saya untuk ngeluh jeblok gitu. Makanya kalau ada tamu-tamu model begitu, saya cepat menyingkir gitu ya. Daripada nanti saya ketularan mental begitu. Ya, mental saya jadi takut gitu ya. Ketularan, oh iya mau diunjuk itu, terus saya segera pergi. Ini ilmu ya, ini ilmu. Jadi jangan pernah takut minta. Ya, jangan pernah merasa jadi orang miskin. Jangan. Walaupun kenyataannya kita nggak punya apa-apa, tapi sugih. Manusia kan sugih. Manusia itu kaya. Diturunkan ke bumi, suruh jadi pemilik bumi. Saya mau nanya, kamu pemilik udara enggak? Pemilik. Kalau enggak kan bayar kamu. Gratis. Gratis. Betul. Nah, di rumah sakit lain. Sudah diadai. Diadai miliknya rumah sakit. Bayar enggak? Bayar. Larang atau murah? Mahal. Tapi di luar rumah sakit milik siapa? Milik Allah, kita disuruh maki. Tapi jangan ada lihat mobil parkir, kamu bilang milikku, gitu ya. Ngawur itu, nganggar syariat. Kaya kita itu kaya. Kenapa kita kaya? Ini rahasia, tolong jangan disebarluaskan. Kenapa kita kaya? Karena kita punya Tuhan yang maha kaya. Betul? Kita punya Tuhan yang maha kaya. Contoh, Bu, nanya ya Bu, kalau ibu super kaya raya, terus ibu punya anak, anak ibu disebut sebagai apa? Anak miskin atau anak kaya? Anak orang kaya disebut sugih, betul ya? Kok sugih? Boe sugih pol, tinggal jaluk boe keturutan, betul? Nah, kalau baru anak minta sama anak dempel orang tuanya yang kaya disebut anak itu kaya. Lah kita dempel yang maha kaya. Kok rumangsa sugih? Iya rumangsa melarat. Ya marah Allah Ta'ala. Gak syukur, gak regani aku, gak hargai aku, gak pede punya aku. Kan bodohnya luar biasa. Aku sugih. Kenapa? Aku punya Allah. Lapar biasa. Orang sugih ya bisa lapar. Oh, Nabi aja lapar. Bisa. Emangnya orang sugih nggak bisa lapar? Bisa. Betul kan ya? Jadi jangan bingung dengan apa yang nempel-nempel sama kita, karena sugih hakiki ada dalam hati. Kuat jadinya, seneng uripe, asyik gitu. Maka mental-mental yang masih tadi itu, mari kita rubah. Teman-teman kita ada begitu, kita kumpulkan sama kita. Yuk, melu mbok sing edan-edan yuk ben waras. Ya, melok sing edan-edan ben waras. Kakek kumpul sing waras jadi waras dalam arti begitu. Disuruh begini,
Sanggup saya. Kamu tahun depan berangkat haji ya? Oh, urutan saya masih 20 tahun lagi. Kamu tahun depan berangkat haji ya? Urutan saya masih 20 tahun lagi. Sakarepmu kono ya. Buat tinggal ngomong apa? Amin, insyaallah Bib. Ya amin insyaallah. Ya langsung bergerak. Wah, tadi kata Habib. Ya tadi kata Habib tahun depan saya berangkat haji insyaallah. Terus tak amin nih, mulai keliling. Telepon Pak Jumadi. Assalamualaikum Pak Jum. Wah, bisa gitu ya. Gimana Pak? Saya mau berangkat tahun depan. Peluangnya gimana? Peluangnya 50-50. Betul. Peluangnya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Berarti peluangnya bagus enggak? Bagus, 50%. Peluang 50% itu gara-gara apa? Berani nanya. Berani bergerak. Jadi punya peluang 50% berhasil, 50% gagal. Kalau yang diem tadi 0%. Betul kan ya? 0%. Nunggu 20 tahun. Ngenteni wis makul disuruh. Sian, udah tua. Makanya jangan pernah membatasi karunia ilahi, karunia tahun. Jangan pernah kamu batasi karunia Tuhanmu dengan kenyataan yang ada di hadapanmu. Jangan pernah kamu batasi karunia Tuhanmu dengan kenyataan yang ada di hadapanmu. Jangan. Meskipun berkali-kali kepleset, berkali-kali kita jatuh. Kita yakin saja. Nah ini kalau misalnya nih, ya cuman misalnya. Kita ketemu orang. Ya, kita ketemu orang. Orang tadi kita nasihati, Mas, kamu bulan depan, insya Allah kamu bisa berangkat umroh. Ya. Harusnya dia bilang apa? Amin. Ya. Nah, kalau orangnya jawab, sibuk tuh saya. Saya sibuk. Kalau bulan depan lah, kelihatannya gak mungkin. Ini dia berarti dia menutup karunia ilahi. Dia menutup karunianya Allah dengan kenyataan yang memang dia miliki. Betul kan? Jadi dia berpikirnya, kenyataan dijadikan landasan berpikir, sementara kekuasaan Tuhan dia hilangkan. Betul? Berarti dia menjadikan kenyataan itu Tuhan, dan Tuhan nggak ada dalam hidupnya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Nah, sementara yang sudah belajar di majelis sudah ngerti, walaupun bulan depan itu padatnya luar biasa, insya Allah doakan saja. Ya, insya Allah doakan saja. Itu berarti mentalnya dia nggak ngerti bulan depan apa yang akan terjadi. Dia tahu dia tidak menghakimi. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kamu minta, berkali-kali minta sama Allah, kok yang tampak kamu nggak dikasih, jangan berhenti minta. Jangan berhenti minta. Ini namanya ilmu telur godok. Yeah. Ilmu telur godok. Catat pemirsa. Ilmu telur godok. Biar gampang ngapalkannya ya. Ilmu telur godok. Yang paling paham ibu-ibu. Bapak-bapak saya ragu paham telur godok. Taunya makan telur godok. Nah, kalau masak yang paling gampang itu masak telur godok. Bu, kalau mau masak telur godok syaratnya apa, Bu? Satu, ada telurnya. Syaratnya dulu ya. Satu, ada telurnya. Dua, ada airnya. Tiga, ada tempatnya. Empat, ada kompornya. Lima, ada bahan bakarnya. Enam, ada api untuk menyalakannya. Betul? Ya. Tujuh, ada yang masak. Kabeh ono sing masak, gak ono kan gak iso ya. Nah, ternyata setelah tujuh-tujuhnya dipenuhi, dimasukkan itu telur ke dalam air, di dalam bejana, menyalakan kompornya, api menyala. Mintanya apa tadi? Minta telur godok. 1 menit dicek, dipecah, tas. Jadi enggak? Belum. Loh, kok gak jadi telur godok? Aku kan sudah godok. Aku kan sudah godok, tak depi khusuk. Kok gak jadi? Nah, ibu-ibu yang paham,
Ya sabar titik. Sabar dulu, lanjutkan godoknya. Betul ya? Lanjutkan godoknya. Menit kelima. Menit kelima. Ambil lagi telurnya. Duh kok belum jadi? Ini suatu ketidakbenaran ini. Saya ditipu ini. Saya ditipu ini. Katanya kalau telur digodok, jadinya telur godok. Nyatanya saya nggak dapat telur godok. Ini penipuan ini. Ini orang benar atau goblok? Saya mau nanya, benar atau goblok? Bu, kalau suami kita begitu, Bu, berarti benar atau ojo ngomong, Bu? Nanti jadi kurang ajar sama suami. Berarti ini kan bodoh ya. Nggak mau belajar. Kata istri, sabar, Pak. Telur itu ada proses, butuh tingkat panas di titik tertentu dan sekian lama nanti dia akan mengeras. Betul? Nah, ketika orang yang paham 5 menit tok oh belum, lanjut perbesar apinya, pengen cepat paham, tok perbesar apinya biar cepat. Jadi kalau kamu doa Allahumma sayyarah, ya Allah beri aku mobil setahun, kok metu nipit, dapatnya sepeda ontel. Berarti itu memang belum mateng. Paham nggak? Belum mateng. Lanjutkan. Ojo kemudian protes. Aku udah doa nggak kabul. Itu ekor sepeda ontel. Kabul kalau kamu sabar nunggu. Kabul pada waktunya. Ikuti proses. Kamu baru masukin telur kok minta jadi telur godok gitu ya. Beli aja godokan cemplungno gitu ya. Paham Ibu? Oke, kalau Ibu doa minta suaminya berubah kok nggak berubah-berubah, telur godok. Ingat aja itu, ilmu telur godok. Ini belum saya share kemana-mana ini. Saya baru dapat tadi malam sampai jam 3 subuh ini ngobrol tentang telur godok ini. Rasanya fresh kan? Iya, memang fresh dari langit ini ya. Jam 3 subuh dapat ilmunya ini. Ya jam 3 subuh ngobrol sama Mas Kiki itu sampai subuh itu dapatnya akhirnya telur godok. Banyak ilmunya, tapi yang saya bocorkan satu itu. Yang lain belum diizinkan untuk dibocorkan. Karena panjang nanti pengajiannya. Nanti panjang. Saya mau ngasih satu tambahan ilmu, tapi ini rodok dukur. Yang paham ya alhamdulillah, yang belum paham jangan sedih. Nanti suatu saat akan paham sendiri. Ya, namanya mengejar cinta. Iya. Mengejar cinta. Kita tawasul itu bagus. Tawasul dengan amal soleh, tawasul bagus. Tapi kita harus naik satu level yang lebih tinggi. Ya, satu level yang lebih tinggi. Kalau kita tawasul, itu levelnya biasa. Misal ya, saya tawasul dengan sholawat nariyah. Saya tawasul dengan sholawat munjiah. Bagus atau nggak bagus? Sangat bagus, tapi itu umumnya manusia. Nah, kalau kita udah biasa tawasul dengan sholawat nariyah, naikkan satu pangkat, mengejar cinta. Nggak naik sholawatnya, tapi mengejar Nabi Muhammad. Nah, kalau baru pegangan dengan sholawatnya, dapat hajatnya. Nah, kalau pegangan Nabinya, dapat semuanya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lagi baca sholawat itu, ojo mikir hajatnya, tapi mikir Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak di antara kita yang baca sholawatnya dipikir hajatnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyarah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam sayyarah. Mobil. Boleh, itu boleh. Tapi itu level umum. Level yang lebih tinggi, gak mikir hajatnya. Nabinya yang dipikir. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Koncil ngomong, mobil Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rasulullah yang dipikir. Nah, karena dikejar itu Nabi Muhammad SAW. Begitu dapat nabinya, yuk entuk kabeh omah, mobil, konco, dulu kabeh entuk swarga entuk. Itu namanya level mengejar cinta. Dah, itu tambahan. Yang paham, yang nggak paham jangan maksakan diri untuk paham. Nanti suatu saat akan paham dengan sendirinya. Karena ini ilmu rasa ya, bukan ilmu teori. Ojo dipaksa. Ilmu rasa bukan ilmu teori. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya izin langsung. Kopinya udah saya minum, mau saya habiskan. Ini enaknya luar biasa. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau.
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang ilmu mahal. Di antaranya adalah hakikat orang bahagia itu membayangkan bahagia saja sudah bahagia. Membayangkan kebahagiaan sudah bahagia, sekalipun dalam kenyataannya apa yang dibayangkan itu tidak terwujud. Dan bahagianya orang itu menjadi tanda akan memiliki apa yang dibayangkannya, karena akan timbul semangat untuk mewujudkan apa yang dia bayangkan. Contoh, bahagia ketika membayangkan surga. Dia akan berpikir, saya harus masuk surga. Akhirnya, dia semangat mengerjakan sesuatu yang buat dia masuk surga. Dan yang terpenting, ketika seseorang ingin hajatnya kabul adalah yakin bahwa Allah akan mewujudkannya. Tidak usah memikirkan caranya. Kalau sudah yakin, nanti Allah Ta'ala yang akan memberikan caranya untuk mendapatkannya. Jika kita minta kepada Allah Ta'ala sudah berkali-kali, kok masih belum nampak hasilnya, maka janganlah berhenti meminta. Teruslah meminta, teruslah berdoa. Nanti pada waktunya Allah Ta'ala akan mewujudkan apa yang menjadi hajatmu. Seperti ilmu telur godok. Jangan kau angkat telur yang kau rebus kalau belum waktunya. Jika kau angkat belum waktunya, maka telur itu tetap mentah. Tunggu, jangan keburu-buru mengangkatnya. Ntar kalau sudah waktunya, maka akan jadi telur godok. Jadi teruslah berdoa dan jangan berhenti berdoa. Kalau sudah waktunya, Allah akan memberikan apa yang menjadi hajatmu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.